Hari ini hari yang berbahagia. Wah, Ini kan boleh nggak? Amin. Saya bisa bertemu dengan Anda semua dan setelah lama kita tidak berjumpa, kita berjumpa di satu kelas yang akan mengupas selama 6 semester yang lalu Anda belajar apa saja di balik itu semua apa yang sebenarnya kita pelajari. Kita akan mulai dari tempat di mana kita hidup ini. Kita akan mulai dari sini. Ini adalah view dari atas tempat di mana kita hidup selama ini 6 semester ini. Cuma sayangnya ini sekitar begini. Nah, ketika itu kita zoom out, kita dapatkan ini. Ternyata hanya satu wilayah kecil. Terus seterusnya ketika dibandingkan dengan wilayah yang lebih besar lagi, ternyata lebih kecil lagi wilayah itu. Nah, ini satu pulau Jawa. Jogja ternyata hanyalah satu peng saja dalam pulau Jawa ini. Apalagi dibandingkan dengan Indonesia. Ketika Indonesia dibandingkan dengan Asia Tenggara, dan inilah tempat planet di mana semua manusia itu hidup. Semua aktivitas kita ada di sini. Kita belajar, tempatnya juga ada di sini. Kita bisa menghitung jarak matahari, semuanya ada di sini, dari sini. Bumi ini adalah satu bagian kecil. Untuk saat ini kita percaya bahwa Bumi ini adalah satu planet kecil di antara 8 planet yang lain yang mengitari matahari. Untuk saat ini. Untuk saat ini saja. Saya tekankan bahwa untuk saat ini 400 tahun sekarang, 400 tahun ini sejak tahun 1600-an sampai sekarang, manusia di seluruh dunia percaya bahwa Bumi tempat kita hidup tunduk pada matahari. 400 tahun saja. Tapi sebelumnya, 2000 tahun sebelumnya, manusia percaya bahwa tempat kita hidup Bumi itu adalah merupakan pusat dari alam semesta. Kita bisa bayangkan perbedaannya. Ini tunduk pada matahari, sementara kita bayangkan ini adalah alam semesta dan pusatnya itu adalah tempat di mana kita hidup. Ini perbedaannya luar biasa. Dan 400 tahun kita percaya bahwa Bumi itu hanyalah planet kecil saja yang mengitari matahari. Artinya apa? Kalau kita percaya ini, Bumi adalah planet kecil yang mengitari matahari, maka dibandingkan dengan planet yang lain, Bumi itu hanyalah planet biasa. Hanya planet biasa saja. Kita bisa bayangkan jika kita percaya bahwa Bumi adalah pusat dari alam semesta. Kita bisa bayangkan di alam semesta ini ada 100 miliar galaksi. Dalam satu galaksi ada 100 miliar matahari. Dan semuanya pusatnya ada di tempat kita hidup. Matahari kok 100 miliar? Iya. Dalam satu galaksi ada 100 miliar bintang. Ada 100 miliar bintang. Itu dalam satu galaksi. Kalau seandainya masing-masing bintang, masing-masing matahari itu punya sistem tata surya, kita bisa bayangkan. Dan semuanya, jadi ada 100 miliar kali 100 miliar tata surya, semuanya pusatnya ada di tempat kita hidup. Maka betapa posisi manusia ini adalah posisi yang sentral di alam semesta. Cuma persoalannya, 400 tahun sekarang, 400 tahun sejak 1549, ketika Copernicus mengeluarkan bukunya dalam mengintroduksi teori heliocentris, bahwa Bumi adalah merupakan planet kecil saja yang mengitari matahari, yang tunduk pada matahari. Efeknya luar biasa. Kita seolah-olah itu ditendang. Kita seolah-olah dikeluarkan dari peran sentral di alam semesta ini. Ini cara pandang. Pertanyaannya adalah, apakah salah jika kita masih mempercayai bahwa Bumi merupakan pusat alam semesta? Menurut Pak Guru salah enggak? Ini ada pertanyaan. Kalau menurut Anda, apakah kita salah? Apakah itu adalah benar-benar fakta yang salah? Benar-benar itu suatu kesalahan. Benar-benar salah. Baik, sekarang begini. Beberapa tahun yang silam ketika kita SD, kita tahu bahwa anggota dari tata surya kita itu ada 9 planet. Planet yang paling kecil, planet yang paling luar, bukan paling kecil, planet yang paling luar itu adalah Pluto. Beberapa tahun yang silam, ketika seluruh pakar astronomi itu berkumpul, mereka melakukan voting. Ingat, melakukan voting. Melakukan voting, apakah planet Pluto itu merupakan anggota tata surya atau tidak?
tidak. Jadi kita bisa bayangkan situasi yang terjadi saat itu, bahwa Anda semuanya sedang berkumpul untuk melakukan voting memilih satu ketua di antara yang hadir dengan voting saja, dan itu kemudian hasil voting itu menjadi fakta. Saya tegaskan, menjadi fakta sains. Untuk dikeluarkan dari ini dengan cara voting, dan itu adalah fakta sains mulai saat itu. Sebelumnya, fakta sains yang berlaku adalah untuk anggota kota Surya. Ini kita bisa bayangkan betapa proses antar ilmuwan itu sangat mempengaruhi apakah itu disebut sebagai fakta ilmiah atau sebagai bukan fakta ilmiah. Kita lanjutkan. Boleh tanya Pak? Silakan. Bagaimana? Kita kan di bumi, ini ada manusianya. Kemudian tadi kan ada galaksi-galaksi lain. Apakah di sana ada makhluknya juga seperti kita? Makhluk dalam artian makhluk manusia. Ya, yang seperti kita. Kurang lebih alien. Ada beberapa kemungkinan bahwa ada yang menduga, harus batas dugaan, bahwa ada makhluk lain. Cuma kalau kita kembalikan, kalau makhluk itu adalah semacam manusia, persis seperti tempat kita, persis seperti diri kita. Kita pikirkan, jika mereka adalah manusia, maka mereka pasti perlu risalah kenabian. Dan kita pikirkan saja, apakah Nabi Muhammad itu risalahnya juga berlaku untuk makhluk yang ada di sana? Juga akan pertanyaan lanjutan dari saya Pak. Ya. Ya, udah karena apakah Nabi Muhammad berlaku untuk makhluk di yang galaksi lain, kemudian Al-Quran itu kan katanya untuk alam semesta, apa juga berlaku di alam sana gitu. Ya mungkin gini Bu, itu masalahnya kan manusia itu khalifah PR di bumi, berarti khalifah fil Pluto itu dia ada gitu kan. Oh ya. Karena itu kan kemudian muncul banyak spekulasi. Nah, di antara spekulasi yang berlaku sekarang ini adalah salah satu dari